Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap bersama belajar dan meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Made ingin menyampaikan soal-soal energi mekanik, hukum energi mekanik sesuai dengan indikator meliputi mengaplikasikan persamaan energi mekanik, hukum energi mekanik dalam penyelesaian masalah. Ingat, materi ini disajikan untuk memberikan contoh-contoh soal yang sering keluar dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasan pembahasan soal berikut, tapi ingat, soal ini akan membantu mempersiapkan diri dalam ujian tengah semester. Lihat rumus yang setengah sebagai dasar untuk memahami dengan mudah pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan. Nyimak soal yang pertama, sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B tanpa kecepatan awal dan gesekan dengan bidang seperti pada gambar. Massa bendanya 10 kg, maka dari gerakan benda 1. Besar energi mekanik benda di A dan di B sama dengan 2000 Joule. 2. Kekuatan benda saat di B 20 meter per sekon. 3. Besar energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B. Pertanyaan yang benar adalah jawab yang kanan bawah. Ingat, karena tanpa kecepatan awal berarti EKA 0, energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Jadi EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Jadi EMA sama dengan EMB sama dengan 0 tambah 10 kali 10 kali 20 sama dengan 2000 Joule. Jadi nomor 1 benar. Nomor 2, dari sisi mekanik, EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Itu 0 ditambah 2000 Joule sama dengan setengah kali 10 kali PB kuadrat tambah 0. 5 PB kuadrat sama dengan 2000. PB kuadrat sama dengan 2000 per 5 sama dengan 400. Sehingga PB sama dengan akar 420 meter per sekon. Jadi nomor 2 juga benar. Nomor 3, karena tanpa kecepatan awal berarti EKA ada 0, di B titik terendah, EPB 0, sehingga energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B. Jadi benar. Jadi 1, 2, dan 3 benar. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, selamat menyimak soal lebih lanjut. Ayo adik-adik tetap semangat menyimak soal berikut. Sebuah benda bermassa 4 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 12 meter per sekon. Besar kecepatan benda pada ketinggian 4 meter di atas posisi saat dilemparkan adalah, dari data yang ada, M 4 kg, P1 12 meter per sekon, A1 sama 0, H2 sama dengan 4 meter, P2 berapa? Nah, dari hukum mekanik yaitu EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Lihat baris ketiga, kanan bawah, setengah MP1 kuadrat tambah 0 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Masukkan angkanya, setengah kali 12 kuadrat, setelah dicoret M-nya sebelah kiri dan kanan, tambah 0 sama dengan setengah Pi2 kuadrat, ditambah 10 kali 4, 72 sama dengan setengah Pi2 kuadrat, ditambah 40, jadi 72 dikurang 40 sama dengan setengah Pi2 kuadrat, jadi Pi2 kuadrat baris akhir sama dengan 64, jadi P2 sama akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, apabila ada benda ketinggiannya berubah, bisa memanfaatkan hukum kekeralan energi mekanik untuk mencari besaran-besaran yang ditanyakan. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Sebuah balok kayu 10 kg dilepas tanpa kecepatan awal pada bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat dan panjangnya BC sama dengan 6 meter. Besar kecepatan balok kayu setelah menempuh bidang miring 4 meter adalah, kita jawab bawah. Ingat, begitu mulai satuan dalam sistem M 10 kg tanpa kecepatan awal berarti P1-nya 0, A1-nya yaitu karena yang kita cari vertikal, maka A1-nya adalah 6 meter sin 30 derajat, jadi 6 kali setengah 3 meter. Jadi sisi tegaknya adalah
3 meter. Kemudian H2-nya karena menempuh sisi miring 4 meter, maka H2-nya 3 meter dikurangi 4 meter sin 30 sama dengan 3 meter dikurangin setengah sama dengan 1 meter. Tanyakan P2-nya berapa. Ingat dari hukum kalian mekanik, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Itu baris ketiga, setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan setengah MP2 kuadrat tambah MGH2. Jadi, karena sebelah kiri semuanya ada M, bisa dicoret. Bisa juga masukkan dulu boleh. Jadi setengah kali 10 kali 0 kuadrat tambah 10 kali 10 kali 3 sama dengan setengah P2 kuadrat tambah 10 kali 10 kali 1. Baris kedua bawah kanan 30 sama dengan setengah P2 kuadrat tambah 10. 30 kurang 10 sama dengan setengah P2 kuadrat. Baris terakhir P2 kuadrat sama dengan 40. Jadi P2 sama dengan akar 40. Akar 40 sama saja dengan 2 akar 10 meter persekuan. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Hati-hati kalau dalam bidang miring, yang kita cari adalah untuk menggunakan mesin mekanik sisi tegaknya. Selamat nyimak soal berikutnya. Ayo adik-adik tetap semangat nyimak soal berikut. Sebuah bola massa 0,5 kg dilempar mendatar dengan kecepatan 8 meter per sekon dari sebuah puncak gedung yang tingginya 8 meter. Jika G kecepatan gravitasi 10 meter per sekon padat, besar energi kinetik bola saat bola pada ketinggian 2 meter adalah, jawab kanan bawah yang biru, M 0,5 kg, P1 8 meter per sekon, H1 8 meter, H2 sama dengan 2 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. EK2 berapa? Ingat, energi mekanik, baris ketiga, kanan bawah, EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Setengah MP1 kuadrat tambah MGH1 sama dengan EK2 tambah MGH2. Sehingga, masukkan angkanya baris kedua, setengah kali 0,5 kali 8 kuadrat, ditambah 0,5 kali 10 kali 8, sama dengan EK2 plus 0,5 kali 10 kali 2. Yang terakhir, baris yang terakhir, 16 tambah 40 sama dengan EK2 tambah 10, sehingga EK2-nya sama dengan 56 dikurangin 10, hasilnya 46 Joule. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ayo tetap semangat menyimak soal-soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Perhatian gambar di bawah. Sebuah benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal dari tipe tinggi 5 meter dari tanah, G 10 meter per sekon kuadrat, perbandingan energi kinetik dan potensial saat benda tiba di deki 1,8 meter dari tanah, E kaki berbanding E peki berapa? Jawab di kanan bawah, tanpa kecepatan awal berarti P1-nya 0. H1-nya 5 meter, H2-nya 1,8 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan E kaki berbanding E peki berapa? Ingat, dari energi mekanik, baris keempat dari bawah kanan, EKP tambah EP di P sama dengan E kaki tambah E peki. Hasil angkanya 0 ditambah MGHP sama dengan setengah M peki kuadrat tambah MGHQ. Baris ketiga, 0 tambah M kali 10 kali 5 sama dengan setengah M peki kuadrat tambah M kali 10 kali 1,8. Coret M-nya kiri kanan. Jadi 50 sama dengan setengah Pi kuadrat tambah 18, angka sama angka digabung, 50 kurang 18 sama dengan setengah Pi kuadrat, kalikan silang, dipolah Pi kuadrat sama dengan 64, sehingga Pi sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Jadi, perbandingan energi kinetik di Q berbanding energi potensi Q sama dengan setengah M Pi kuadrat berbanding MGHQ. Coret M-nya, masukkan angkanya. Setengah kali 8 kuadrat berbanding 10 kali 1,8, 32 banding 18, sederhanakan sama dengan 16 berbanding 9. Jadi begitu adik, pilihannya nomor A. Tidak terlalu sulit penggunaan hukum mekanik untuk menyelesaikan soal-soal yang posisinya berubah. Selamat nyimak soal berikut.
Oke, ada lanjutkan 5 soal berikut. Sebuah bola penjal massa 1 gram dilepas dari puncak titik A sebuah bidang lengkung seperti pada gambar di bawah, berada 2 meter dari bidang datar acuan. Bola meluncur ke bawah ketika sampai di C berada 1,25 dari bidang datar acuan. Berapa energi kinetik bola saat tiba di titik C? 10 meter per sekon padat. Jawab di kanan bawah. M 1 kg, tinggi A 2 meter, tinggi B 1,25 meter. Ditanyakan energi kinetik di B berapa? G 10 meter per sekon padat. Ingat, dari hukum kinesis mekanik, energi kinetik di A tambah energi potensi di A sama dengan energi kinetik di B tambah energi potensi di B. Masukkan angkanya 0 tambah E energi potensi di A sama dengan energi kinetik di B tambah energi potensi di B. Sehingga energi kinetik di B sama dengan energi potensial di A dikurangi energi potensial di B. Garis ketiga kanan bawah sama dengan Mg. Karena sama ada Mg, Mg kali HA dikurangi HB. Masukkan angkanya baris kedua, 1 kali 10 kali 2 meter kurang 1,25, itu 10 kali 0,75, hasilnya 7,5 Joule. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe pertanyaan penggunaan hukum kekalahan mekanik. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari ada lanjutan nyimak soal yang terakhir. Sebuah bola massa 20 gram jarak bebas dari posisi TA 900 meter dari tanah seperti pada gambar di bawah. Ketika bola sampai di titik B, besar energi kinetik bola 2 kali besar energi potensialnya. Tinggi titik B dari tanah adalah, jawab yang kanan, M 2 kg, tinggi A 900 meter, energi kinetik di B sama dengan 2 energi potensial di B. Ditanyakan tinggi HB berapa? Dari energi mekanik yaitu energi kinetik di A tambah energi potensial di A sama dengan energi kinetik di B tambah energi potensial di B. Lihat baris ketiga di bawah kanan, setengah MPA kuadrat tambah MGHA sama dengan 2 MGHB ditambah MGHB. Kan baris kedua dari bawah, 0 tambah MGHA sama dengan 3 MGHB sama dengan 900 meter sama dengan 3 HB. Sehingga HB sama dengan 900 meter per 3 sama dengan 300 meter. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai contoh soal, tipe-tipe soal yang sering keluar berkaitan dengan energi mekanik dan hukum kekalahan mekanik. Mudah-mudahan dengan jenis tipe soal membantu adik-adik bisa mandiri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.